Sistem pencernaan echinodermata sudah sempurna. Mulut posisinya di bawah tubuh, terus anus terletak di atas tubuh. Lambungnya itu memiliki 5 cabang, seperti yang dikatakan lihat tadi. Lambungnya bercabang, masing-masing cabang itu menuju ke lengan. Sistem transportasi atau sistem peredaran darah dari echinodermata. Sistem peredaran darah echinodermata itu umumnya radiasi atau surat diamati. Sistem peredaran darahnya terdiri dari pembuluh darah yang mengelilingi mulut dan dihubungkan dengan 5 buah pembuluh radial ke setiap bagian lengan. Organ sensornya yaitu matanya masih sederhana, berbentuk bintik di setiap ujung lengannya, warnanya merah. Terus tentakel memiliki sel sensorik yang sensitif terhadap makanan dan rangsangan kimiawi lain. Kemudian sel sensorik tersebut adalah sebagai rangsang kimiawi yang berupa sel ranting berbentuk gelondong dan berisi nukleus DNA-nya. Sistem sarafnya masih primitif. Sistem saraf terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi mulut sebagai saraf pusatnya dan tali saraf pada bagian lengan-lengannya. Sistem saraf dibagi menjadi 4, yaitu saja sistem saraf oral bagian bawah terdiri dari cincin saraf. Sistem saraf bagian dalam atau hiponeural berbentuk lapisan saraf bagian lateral pada dinding oral di bawah tersebut. Terus sistem saraf aboral atau atas berfungsi untuk menggerakkan otot tubuh dan organ motorik. Yang terakhir, sistem saraf visceral terdapat pada dinding usus untuk mengendalikan otot sistem pencernaan yang dihubungkan dengan reseptor. Lalu sistem respirasinya, sistem pernapasan, bernapas menggunakan insang kulit atau dermal branchiae, yaitu berupa penonjolan dinding rongga tubuh atau selong yang sangat tipis. Tonjolan ini dilindungi oleh silia dan pedicelaria. Pedicelaria merupakan duri yang berbentuk seperti catut. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada bagian ini, yaitu pada bagian papula. Ada juga echinodermata yang bernapas menggunakan kaki tabung. Terus sistem ekskresi. Sistem ekskresinya terjadi dalam sel-sel tubuh yang diangkut oleh sel amoebosit yang ke dalamnya dengan sel amoeboid ke dermal branchiae atau insang kulit untuk dilepas kembali keluar tubuh. Jadi tidak memerlukan anus tidak berfungsi pada hewan ini. Sistem reproduksinya yaitu dapat seksual dan aseksual. Yang seksual itu secara eksternal, jantan mengeluarkan sperma keluar tubuh, yang betina mengeluarkan ovum keluar tubuh terus bertemu di air dan membentuk telur. Aseksualnya dengan beregenerasi atau melalui pembelahan fisik. Aku udah pernah megang ini loh.
Nah, kita masuk pada kelas asteroidea. Ciri umumnya tubuh berbentuk seperti bintang dengan 5 lengan atau lebih dari 5 kelipatannya ya. Pergerakannya menggunakan kaki tabung. Terus bagian atas terdiri dari duri yang tumpul berbentuk catut pedicelaria untuk pembersih kulit sebagai penangkap mangsa. Terus untuk pertahanan juga. Terdapat bintik mata yang sensitif cahaya pada ujung lengannya. Memiliki sistem pembuluh air atau sistem ambulakral. Mulutnya terdapat di bagian bawah atau permukaan oral. Seperti itu gambarnya. Yang ambural bagian atasnya, oralnya bagian bawahnya. Klasifikasi dari kelas asteroidea dibedakan menjadi 3 berdasarkan panjang lengan. Lengan yang pertama itu lengan panjang, yaitu bintang laut biru. Terus jenis berlengan pendek atau bintang laut tanduk. Terus yang tidak berlengan adalah bintang laut berkulit. Itu bintang laut biru, bintang laut tanduk, bintang laut berkulit. Habitatnya menempel pada bebatuan dan cangkang kerang-kerangan. Dia bisa bersimbiosis dengan batu karang untuk menghindari predator. Nah, ini sistem sarafnya. Sistem saraf terdiri dari cincin saraf dan tali-tali saraf. Cincin saraf mengelilingi mulut, yang tali saraf terdiri pada bagian lengan-lengannya masing-masing. Sistem respirasinya menggunakan organsia dermalis atau insang kulit yang ada di setiap kulit lengan. Kemudian sistem pencernaannya belum ia makan, dia makanannya adalah plankton, kerang, terus bangkai atau organisme yang telah mati. Memakan itu dengan mengeluarkan perut bagian bawah, perutnya bisa dikeluarkan dan membuka untuk menangkap mangsa. Makanan masuk melalui mulut, terus kerongkongan, lambung, usus dan anus. Sistem peredaran darahnya asteroidea, yaitu sistem peredaran darahnya itu sukar diamati. Terdiri dari pembuluh darah yang mengelilingi mulut yang dihubungkan oleh 5 buah pembuluh radial tadi, saluran radial ke setiap bagian lengan. Sistem reproduksinya, pertama itu jantan dan betina mengeluarkan sperma. Jantan mengeluarkan sperma, betina mengeluarkan ovum yang dapat berenang bebas terus bertemu membentuk telur. Terus permulaannya itu dari blastula, ini satu blastula, terus berkembang menjadi gastrula. Gastrula berkembang lagi menjadi larva bersilia atau Clypeus. Kemudian berkembang menjadi larva bipinaria yang dapat berenang bebas. Kemudian berkembang lagi menjadi branchiolaria, larva branchiolaria. Kemudian bermetamorfosis menjadi bintang laut muda dan berkembang menjadi bintang laut dewasa. Metamorfosisnya ini metamorfosis sempurna karena dari awal itu bentuknya berbeda. Sisa metabolisme dikeluarkan melalui amubosit yang di dalamnya terdapat sel-sel amuboid ke dermal branche untuk dilepaskan keluar tubuh. Peranan asteroidea dalam kehidupan. Peranan positif yaitu bintang laut bisa digunakan sebagai hiasan
Kemudian ia memiliki lendir sebagai obat pencegahan untuk penyumbatan pembuluh darah. Terus untuk bisa juga untuk gangguan pernapasan seperti asma. Dampak negatifnya yaitu jenis bintang laut dapat merugikan karena pemakan tiram atau kerang mutiara. Mutiara. Nanti ya. Ya, sudah ada pertanyaan? Belum beranjak ke kuis. Saya pilih 5 saja ya karena durasi. Zaki, Ica, Diva, Indah, dan Raji. Yang pertama Zaki. Soalnya tinggi beci bertanya tentang di mata ada kelas asteroidea yang dikenal sebagai bintang laut ya, memiliki kelebihan lengan. Apakah isi organ pada setiap lengan sama? Kalau berbeda tolong diberi penjelasan. Lengannya itu 5, ada juga yang berkelipatan 5. Tapi sistemnya itu sama. Mulutnya berada di tengah, bagian bawah, terus dari saraf, usus sampai kaki. Setiap lengan ini loh. Iya, sama kan tadi ada sistem saraf, ada saluran radial yang bercabang ke setiap lengan. Ya kan? Kalau 10 lengan ya sama semua. Sudah bisa diterima. Terus lagi apa nanti dijelaskan bahwa asteroid itu bergerak menggunakan lengan. Nah, tadi kan ada beberapa spesies dari asteroidea itu yang tidak memiliki lengan. Dan bagaimana cara bergeraknya? Ya, saya akan jawab. Yang berkulit tadi ya, itu dengan permukaan kulitnya dapat apa jenis bergerak juga karena tidak memiliki lengan. Dia nggak punya kaki tabung. Pusat pada bentuk cincin tadi. Lah kan dia dua kaki tabung orang. Iya, sama kaki tabung itu buat bergerak. Kaki tabung kan tidak. Emang endus-endus lah saya. Di sini di tempat itu. Ini cuma gambar aja. Ini belum pasang. Kaki tabung dua kaki tabung tapi ada lengan. Iya. Itu lengannya sih. Buntung deh. Ini Pak. Ica. Kaki tabung terdapat organ dalamnya. Berarti dia harus takok. Oh, durung mana Ayo Ica. Masuk nanti mata apa lah? apa ini jenenge? Di dalam mata asteroida itu kan dia punya saluran air. Iya. Terus tadi kan saat ada air masuk melalui saluran cincin untuk mendistribusikan air. Jadi dalam tubuhnya kan ada air. Apakah dia sama seperti korifera, airnya keluar melalui sel abdomen atau airnya tetap di dalam? Mestinya setiap air itu dikeluarkan terus terdistribusi kembali oleh air yang lain. Kalau di dalam kan bisa gebung. Endut bang, endut. Iya. Dulu. Dari pori-porinya yang berada di atas. Sudah. Terus Diva bisa ya. Kan nganu be. Sing iku apa jenenge? Yang pencernaan itu loh. Tadi katanya lewat mulut, terus tadi kaki tabungnya juga cakram penghisap. Terus mulut apa? Perutnya kok melu metu lah sing dienggo iki sing ndi? Kan dia punya Sistem mulut. pernahannya itu menggunakan apa? Ya. Nah gitu. Yang mulutnya itu berada di dalamnya itu belum terlihat ya pada saat awalnya itu gini. Terus pada saat menangkap paksa itu bisa keluar. Apa nih sing metu?
mulutnya. Jarene perutnya sih metu. Perutnya itu kayak mulut kan itu. Kayak mulut bentuknya. Dia mau proteinnya dia itu sebagai perut. Iya. Kan kalau Dari cincin siji ya berarti ya. Lambungnya kulo. Nah, kan gini. Ini awalnya tidak terlihat. Kalau kita begini kan tidak terlihat. Maaf. Kan gini. Terus pada saat ingin makan itu dia gini. Kan ceret. Terus metu. Itu mulutnya, Bro. memanjang enggak? Itu mulutnya. Nih. Rongkongannya. Berarti sing Samanya kuning, judulnya. berarti sing kuning-kuning iku metu. Iya. Mulut langsung lambung langsung anus. Rongkongan sah. Langsung lambung. Gimana Dipa sudah? Wes. Boleh. Ya berarti gitu. Yang kemudian Dila. Ida. Ya saya mau bertanya, sebelum ada dibukanya kuis tadi, saya tuh memang sudah berpikir itu tuh punya otak apa enggak? Itu pertanyaan. Yuk itu sebelum ada kuis aku udah mikir kayak gitu loh. Sebelum ada kuis Kan sudah dipakai buat kuis. Jawaban kuis Jawab kelas. Dia saya jawab bonus ini tidak punya otak. Yuk kakek. Dia kan saraf pusatnya itu cincin saraf yang berada di bawah mulut yang memiliki mulut tadi. Nah, itu saraf pusatnya bukan otak. Bisa disimpulkan sendiri. Kemudian saatnya kita kuis. Siapa nomor 1 yang mau menjawab? Saya. Tidak memiliki otak. Yang kedua saya. Benar oh. Bintik mau. Sonia bisa menjelaskan? Salah. itu dia itu memiliki mata tapi mata itu berada. Oh iya benar. Ben nomor Kemudian yang kedua, ketiga, Ben. bintang laut apa? Benar, karena tadi sudah dijelaskan bahwa bintang laut itu dapat beregenerasi. Buktinya kalau dia kepotong atau patah, dia bisa tumbuh Oh iya lagi. saya mau menambahi dapat beregenerasi jika masih ada 1/5 bagian tubuh, bagian pusatnya, bagian mulutnya. Iya. Lah dia itu gelis setengah, dia ra iso neh. Mati. 1/5-nya iso kok. Seperlima di. Oh. Terus juga masih ada madreporidnya. Itu bisa beregenerasi. Ya kalau sinau apa? Kemudian yang keempat siapa? Nika. Benar, karena manusia Iya. karena kan bintang laut itu bisa punya pandangan atau berpandangan. Ya. Nomor 5. Siapa yang mau jawab? Lihat. Dijelaskan kalau bintang laut makan itu Mingkem sek terus beri apa buka. mulutnya mengeluarkan itu sebagai Ya. Yang keenam. Siapa yang mau menjawab? Tidak. Apa alasannya menjawab salah? Masih dikasih nih. Apa? Dia spesifikasinya itu Cino Dirmata. Eci no Dirmata. Ya, yang jawaban yang paling tepat itu adalah ikan termasuk vertebrata atau avertebrata. Ya, yang bintang laut kan avertebrata. Ya, seperti itu. Lah berarti iwak ora? Kemudian yang ketujuh, bintang laut memiliki sistem pertahanan seperti cicak. Salah. Siapa? Ya bener ali dia tubuhnya. Karena dia bisa beregenerasi setelah punya otak dia bisa tumbuh. Ya, pintar sekali. Terus nomor 8. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Yeah. Benar. Nomor 10. benar apa? Benar.
ada yang menggunakan kaki pembuluh, ada juga yang menggunakan kaki tabung. Nah, Bisa no hamster ya. presentasi yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.